Seorang gadis berdiri di depan cermin sambil mencoba berdandan. Ia berganti-ganti pakaian, berharap bisa tampil berbeda dan membuat dirinya lebih percaya diri. Namun percobaan pertamanya justru berakhir berantakan. Bukannya mendapat pujian, ia malah terus dijadikan bahan ejekan oleh seorang pria. Ucapan pria itu terdengar menyebalkan dan dingin. Tapi anehnya, setiap kali gadis itu berada dalam masalah, pria itu selalu jadi orang pertama yang melindunginya tanpa sadar. Seolah mulutnya berkata lain, tetapi tindakannya justru menunjukkan perhatian yang tulus. Hanya saja, ia memang tidak pandai mengungkapkan perasaan. Berlama-lama kemudian, mereka pergi ke perpustakaan untuk belajar bersama. Dari kejauhan, lonceng sekolah melihat perubahan sikap pria itu dan salah paham. Ia mengira pria tersebut berubah demi dirinya. Dengan percaya diri, lonceng sekolah menawarkan bantuan agar pria itu bisa mengejar pelajaran. Gadis itu melihat semua kejadian itu dari seberang ruangan. Saat itulah kenyataan mulai menghantam hatinya. Ia tidak lagi yakin bahwa dirinya adalah alasan perubahan pria tersebut. Padahal beberapa hari sebelumnya, pria itu masih dikenal sebagai murid bermasalah yang membuat guru pusing. Namun gadis itu baru mengetahui satu fakta mengejutkan. Dulu, pria itu sebenarnya adalah siswa berprestasi. Karena penasaran, ia mencari buku tahunan lama sekolah. Di sanalah ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jamal ternyata pernah satu kelas dengan pria itu. Ia pun menemui Jamal dan mulai menanyakan masa lalu pria tersebut. Ternyata saat SMP, mereka bertiga, yaitu pria itu, Jamal, dan seorang sahabat dekat, selalu bersama kemanapun pergi. Sampai suatu hari mereka bermain di pantai. Sahabat mereka menantang pria itu untuk lomba renang. Awalnya semua terlihat menyenangkan. Namun di tengah perlombaan, sahabat mereka kehabisan tenaga dan tenggelam di laut. Sejak hari itu, hidup pria tersebut berubah total. Ia terus menyalahkan dirinya atas kematian sahabatnya. Rasa bersalah itu menghancurkannya sedikit demi sedikit. Ia mulai sering berkelahi dan sengaja menjalani hidup dengan buruk, seolah ingin menghukum dirinya sendiri setiap hari. Setelah mengetahui semuanya, gadis itu memutuskan melakukan sesuatu. Ia menantang pria solo untuk balapan sepatu roda. Siapa yang lebih dulu mencapai garis akhir, maka pemenangnya boleh meminta apa saja. Padahal gadis itu sama sekali tidak pandai bermain sepatu roda. Baru mulai meluncur saja, ia langsung terjatuh. Namun anehnya, ia terus bangkit lagi dan lagi, tidak peduli berapa kali tubuhnya membentur tanah. Pria itu mulai merasa ada yang tidak beres. Akhirnya ia tidak tahan lagi dan mengungkit kejadian di pantai pada hari itu. Saat itulah ia menyadari tujuan sebenarnya dari semua tindakan gadis tersebut. Luka lama yang selama ini ia pendam kembali terbuka lebar. Emosinya meledak begitu saja. Ia berteriak marah kepada gadis itu. Tetapi gadis itu tidak mundur sedikit pun. Walaupun kedua kakinya penuh luka dan memar sampai hampir tidak bisa berdiri, ia tetap bertahan di hadapannya. Pria itu akhirnya melihat seberapa jauh gadis itu rela berjuang demi dirinya. Dengan suara pelan, gadis itu mengatakan bahwa sekalipun waktu bisa diulang kembali, sahabat mereka tetap akan memilih masuk ke laut pada hari itu.